Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Zahra Salsabila dengan NIM 23070010068 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan artikel populer yang sudah saya buat, yaitu literasi digital menjembatani teknologi dan kemanusiaan di era modern. Definisi literasi digital dalam konteks kemanusiaan. Literasi digital bukan sekedar kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi atau menjelajah internet. Lebih dari itu, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi dengan cara yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi kemanusiaan. Ini mencakup kemampuan berpikir kritis, berempati, dan menjaga nilai-nilai dalam interaksi digital. Kemanusiaan memainkan peran penting dalam masyarakat dan dunia global, membentuk hubungan positif antar individu, dan memperkuat masyarakat sebagai keseluruhan. Kemanusiaan juga membantu mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial, serta mengatasi masalah global seperti kemiskinan, pengungsian, dan diskriminasi. Dalam era yang semakin terdigitalisasi, kita dihadapkan pada paradoks menarik, yaitu semakin terhubung secara digital, namun semakin terasa jauh secara emosional. Disinilah pentingnya literasi digital yang diimbangi dengan nilai-nilai kemanusiaan menjadi kunci penciptakan ekosistem digital yang lebih bermakna. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya sehari-hari. Lalu, menjembatani teknologi dan kemanusiaan. Yang pertama yaitu akses informasi yang lebih luas. Literasi digital memungkinkan kita untuk mengakses informasi dari berbagai sumber secara cepat dan mudah. Dengan web, kita bisa mencari tahu apa saja dari berita terbaru sampai instruksi latihan DIY. Misalnya, orang di daerah terpencil bisa mengakses kursus online yang sama dengan yang ada di kota besar. Proses ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta memperkaya kehidupan di era modern. Yang kedua ada komunikasi yang efektif. Literasi digital membantu dalam mempermudah cara berkomunikasi secara efektif dan efisien, baik secara personal maupun profesional. Kita bisa mengobrol dengan teman atau keluarga di belahan dunia manapun menggunakan berbagai aplikasi yang sudah tersedia. Teknologi digital telah mengubah cara pandang kita dalam berkomunikasi, yaitu komunikasi jadi lebih cepat dan efisien. Yang ketiga ada pembelajaran yang lebih fleksibel. Literasi digital dapat memungkinkan kita dalam memanfaatkan berbagai sumber belajar secara optimal. Sekarang dengan adanya e-learning dan platform pendidikan online, kita bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Ini memberi kebebasan lebih baik bagi orang-orang untuk waktu belajar mereka sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, ada kolaborasi global. Literasi digital memberikan akses tanpa batas agar setiap kita bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai dunia untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya, seorang desainer dari Indonesia bisa bekerja sama bareng programmer dari Amerika dalam satu tim tanpa harus bertemu langsung. Dan yang kelima ada kreativitas dan inovasi. Literasi digital membantu kita dalam menciptakan konten yang original dan inovatif. Teknologi digital menyediakan berbagai alat dan platform untuk mengakses kreativitas yang sudah dimiliki oleh setiap individu agar dapat berkembang dengan baik. Hal ini juga mendorong munculnya perusahaan-perusahaan startup baru yang memberikan solusi baru terhadap permasalahan sehari-hari.
Selanjutnya yaitu ada tujuan dan manfaat literasi digital. Yang pertama yaitu ada tujuannya. Yang pertama, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan membaca berbagai macam informasi yang bermanfaat. Selanjutnya ada membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan positif dari informasi yang dibaca. Selanjutnya, membantu meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian yang kritis. Lalu ada membantu menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi serta budi pekerti dalam diri seseorang. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan nilai kepribadian seseorang dan kualitas pengguna waktu sehingga lebih bermanfaat. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama yaitu dapat menambah kosakata seseorang. Yang kedua ada dapat mengoptimalkan kinerja otak. Yang ketiga ada dapat menemukan dan menambah wawasan yang baru. Dan yang terakhir ada dapat meningkatkan kemampuan verbal, analisis berpikir, dan daya fokus. Selanjutnya yaitu tantangan dan solusi. Literasi digital memiliki banyak manfaat, namun masih banyak beberapa tantangan yang perlu diatasi seperti kesenjangan sosial. Nah, tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Misalnya di kota-kota besar, masyarakat memiliki akses mudah terhadap internet berkecepatan tinggi dan perangkat canggih. Jadi terdapat kesenjangan yang cukup besar antara mereka yang paham teknologi dan mereka yang tidak paham teknologi. Dan yang kedua ada misinformasi. Banyak orang tanpa sadar menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan karena tidak memeriksa kebenarannya terlebih dahulu dan mudah menyebar di dunia digital. Oleh karena itu, sangat penting untuk dapat mengidentifikasi informasi mana yang valid dan mana yang tidak valid. Dan yang ketiga yaitu kecanduan teknologi. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik. Banyak orang yang asik dengan dunia digital dan lupa waktu. Selain itu, interaksi sosial dan dunia nyata mungkin berkurang karena lebih asik berinteraksi melalui layar. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara penggunaan teknologi dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu meningkatkan Selanjutnya yaitu pengembangan keterampilan digital. Masyarakat perlu diajarkan untuk kritis terhadap informasi yang diperoleh dari media digital, misalnya kursus pemrograman, desain grafis, atau cara menggunakan perangkat lunak tertentu. Bisa sangat membantu. Dengan keterampilan tersebut, masyarakat akan lebih siap menghadapi dunia kerja yang semakin bergantung pada teknologi. Dan yang terakhir ada literasi media. Literasi media adalah kemampuan memahami dan menganalisis informasi yang diterima dari berbagai sumber. Hal ini penting agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.